Upaya Indonesia untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri melalui akuisisi disertai transfer teknologi menghadapi banyak tantangan. Beberapa mitra strategis justru menciptakan masalah di tengah kerjasama yang sedang berlangsung. Salah satunya adalah Damen Shipbuilding dari Belanda. Meskipun Indonesia telah banyak membeli kapal seperti Diponegoro Class dan Marta Dinata Class, Damen malah mendirikan pusat pemeliharaan di Vietnam. Ironisnya, Vietnam tidak membeli satu kapal pun dari Damen, sementara Indonesia menjadi pelanggan utama justru tidak mendapatkan keistimewaan tersebut. Masalah serupa juga terjadi dalam kerjasama dengan Korea Selatan. Transfer teknologi kapal selam Nagapasa kelas yang dijanjikan ternyata sangat minim. Program pesawat tempur KF-21 juga menghadirkan masalah besar, termasuk insinyur Indonesia yang ditangkap dengan tuduhan pencurian data. Selain itu, teknologi yang disepakati tiba-tiba dikurangi secara sepihak oleh Korea Selatan atas permintaan dari Amerika Serikat. Langkah ini jelas melanggar kesepakatan kerjasama yang dibuat dengan Indonesia dan menunjukkan kurangnya komitmen dari pihak Korea Selatan. Dan terakhir, Turki juga menjadi salah satu negara yang menghadirkan tantangan dalam kerjasama pertahanan. Salah satu contoh adalah penolakan untuk memberikan transfer teknologi pada proyek kapal KCR 70 meter. Selain itu, janji membangun fasilitas produksi rudal Atmaka dan drone Aksungur hanya sebatas Memorandum of Understanding tanpa tindak lanjut yang konkret. Ketegangan diplomatik baru-baru ini akibat insiden walkout Presiden Erdogan saat Prabowo berbicara di KTT D8 memperburuk hubungan kedua negara. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu lebih selektif dalam memilih mitra strategis untuk kerjasama pertahanan. Keputusan untuk bekerja sama harus didasarkan pada rekam jejak komitmen mitra dalam memenuhi janji transfer teknologi. Selain itu, Indonesia perlu menetapkan syarat yang lebih tegas dan mengikat dalam kontrak kerjasama sehingga kepentingan nasional tetap terjaga. Kesalahan dalam memilih mitra dapat merugikan tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari bidang diplomatik. Di masa mendatang, terutama di tahun 2025, Indonesia perlu mengevaluasi kembali strategi kerjasama pertahanan. Pemerintah harus memastikan bahwa mitra kerjasama tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek melalui akuisisi alutsista, tetapi juga mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Ini membutuhkan negosiasi yang lebih cermat termasuk sanksi jika mitra tidak terpenuhi kewajibannya dalam hal transfer teknologi. Melalui pembenahan ini, Indonesia dapat memastikan bahwa program modernisasi pertahanan berjalan lancar dan mendukung kemandirian nasional. Dengan menetapkan standar tinggi untuk memilih mitra strategis, Indonesia tidak hanya akan menghindari masalah di masa depan, tetapi juga memperkuat industri pertahanan yang berdaya saing global. Upaya ini penting untuk menjamin keamanan dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Nah, bagaimana menurut kalian?